Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam juz yang kedua, hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man sami'an nidaa, siapa yang mendengar azan, falam ya'ti, kemudian dia tidak mendatanginya, fala sholata lahu, maka tidak ada salat lahu baginya, illa min udhrin, kecuali karena ada uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Wa isnaduhu, sementara sanadnya hadis ini itu ala syarti muslimin, itu sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Lakin akan tetapi rajjaha ba'duhum waqfahu, akan tetapi sebagian ulama hadis mengunggulkan, merajihkan bahasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Artinya sandaran hadis ini hanya sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Nah, kalau kita melihat zahir hadis ini berbunyi, siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, dia tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah, maka tidak ada sholat baginya. Nah, para ulama di dalam mentafsirkan kalimat la sholata lahu ini mereka berbeda-beda pendapat. Ada ulama yang mewajibkan sholat jamaah itu wajib seperti Imam Ahmad. Dia dan ulama yang sepaham dengan beliau, sepaham dengan Imam Ahmad, mentafsirkan la sholata lahu, itu maksudnya adalah la sholata shahihatun lahu, tidak ada sholat itu sah baginya. Artinya orang yang tidak memenuhi panggilan azan, sholatnya itu tidak sah. Ini menurut ulama-ulama yang mewajibkan sholat jamaah. Nah, jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya maksud daripada la sholata lahu, maksudnya adalah ay la sholata kamilatun lahu, tidak ada sholat itu sempurna baginya. Artinya orang yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka sholatnya itu tetap sah, akan tetapi tidak sempurna. Nah, ini menurut jumhur ulama. Kemudian kita masuk kepada al-maknal ijmaliyu, makna ijmali. Makna hadis ini secara global. Sholatul jamaah, adapun sholat jamaah itu sunnatun mu'akkadatun, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Falidha, oleh karena sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, lam yurakhisi syari'u fitarkiha, maka syari', yaitu Allah dan Rasul, tidak memberikan keringanan fitarkiha, di dalam meninggalkan sholat jamaah, illa li udhrin, kecuali karena ada uzur, minal a'dzar, dari beberapa uzur. Wal a'dzaru, adapun uzur-uzur sholat jamaah itu katsiratun, itu ada banyak. Minha, diantaranya adalah al-khawfu, takut. Yang kedua adalah al-maradu, sakit. Wal hadithu, adapun hadis ini itu waroda, itu datang mauridal hathi, yaitu dalam rangka memberikan motivasi, wa targhib, dan memberikan dorongan untuk supaya gemar sholat jamaah. Wa tamasaka, dan telah berpegang bidhahirihi, dengan zahirnya hadis ini, man, ulama, qala, yang berpendapat, innal jama'ata, sesungguhnya sholat jamaah itu fardu ainin, fardu ain hukumnya.
Jadi ulama yang berpegang dengan zahirnya hadis ini, dia berpendapat bahasanya jamaah itu hukumnya adalah fardhu ain berdasarkan zahir hadis ini. Kemudian kita masuk kepada at-tahlilul lafdhiyu, yaitu penguraian lafal. Di dalam hadis di atas itu ada kalimat man sami'an nida'a. Nah, apa maksud daripada nida'? Maksudnya adalah al-adzana adzan. Siapa yang mendengar adzan. Kemudian dalam hadis juga tadi ada kalimat fala sholata lahu. Apa makna daripada la sholata lahu? Fala sholata lahu maknanya adalah fala sholata lahu kamilatun. Maka tidak ada sholat lahu baginya kamilatun yang sempurna. Nah, ini intal jumhur menurut jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama, kalimat la sholata lahu itu maknanya adalah tidak ada sholat baginya yang sempurna. Artinya sholatnya tetap sah, akan tapi tidak sempurna. Wa nafyu sihhati sholati inda Ahmad, dan menafikan sahnya sholat inda Ahmad menurut Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang dengar adzan kemudian dia tidak datang untuk sholat jamaah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Li'annahu, karena beliau Imam Ahmad beliau memandang anna sholatal jama'atah, bahwasanya sholat jamaah itu fardhu ain, itu hukumnya adalah fardhu ain, wajib. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat illa min udhrin, kecuali karena ada uzur. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan di dalam riwayat Imam Abi Dawud itu ziyadatun, ada tambahan, qalu, mereka para sahabat bertanya, wa mal udhru, apa uzurnya ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, khaufun au maradun, takut atau sakit. Jadi uzurnya jamaah tadi adalah takut atau sakit. Lam yaqbalillahu minhu as-sholatal lati shalla, Allah tidak akan menerima salat yang dia kerjakan. Akan tapi hadis ini bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Jadi sanad hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya itu adalah sanadnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Wa minal a'dzari aidan, dan diantara atau termasuk udzur-udzur sholat jamaah juga adalah al-mataru, hujan, wariyahul baridatu, dan angin yang dingin. Jadi hujan itu termasuk udzur sholat jamaah, dan angin yang sangat dingin pun itu juga termasuk udzur jamaah. Artinya ketika hujan atau ketika ada angin yang dingin tidak menghadiri sholat jamaah itu diperbolehkan secara syariat. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat lakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Maksudnya adalah min tariqi Syu'bah mauqufan wa marfu'an. Dari jalur Syu'bah itu ada mauquf, ada marfu'. Artinya hadis ini kalau melalui jalur Syu'bah itu ada dua jalur, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Mauquf ini hanya sampai kepada sahabat, sedangkan marfu ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mauquf, sedangkan status hadis mauquf ini kama fil hadis, itu sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Bi ziyadatin, dengan adanya tambahan illa min udhrin. Tambahannya adalah illa min udhrin. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis, yaitu pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah ta'kidu sholatil jamaah, yaitu mengukuhkan sholat jamaah, fiman, bagi orang takhallafa anha, yang dia tidak hadir sholat jamaah, bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur.
harumah, dia akan terhalang minat thawabil katsir, daripada pahala yang banyak. Jadi yang pertama adalah mengukuhkan sholat jamaah bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah dengan tanpa uzur. Bahasanya dia akan terhalang daripada pahala yang banyak. Kemudian fiqhul hadis yang kedua adalah masyru'iyatut takhallufi anil jamaah li udhrin minal a'dzar. Masyru'iyatut takhallufi anil jamaah, yaitu disyariatkannya tidak menghadiri sholat jamaah li udhrin, karena ada uzur, minal a'dzar, daripada beberapa uzur. Jadi kalau ada uzur seperti takut, sakit atau yang lainnya tadi, boleh tidak ikut sholat jamaah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.